Selamat siang, anak ya. Siang. Hari ini kita bahas tentang aljabar boolean dan fungsi boolean. Kenapa disebut boolean? Betulan ini penemunya seorang ilmuwan yang bernama George Boole, ya makanya disebut dengan boolean, istilahnya boolean. Oke, itu ya. Nah, ini aljabar boolean ini dua nilai ya. Yang pertama itu adalah bila hanya berlaku adalah hanya bilangan 0 dan 1 ya, 0 dan 1. Kemudian ada operatornya itu adalah biner, ada penjumlahan dan kalian. Juga ada operator uner ya, uner. Itu ya untuk aljabar boolean. Kemudian kaidah untuk operator biner ini dan operator uner seperti ini, coba kalian lihat ya seperti ini. Kita ke prinsip dualitas ya. Ini untuk menentukan dual dari sebuah aljabar boolean, maka dapat diperoleh dengan cara mengganti ini ya. Itu kali itu kita ganti dengan plus. Kemudian plus dengan kali 0 dengan 1 dengan 0. Jadi kalian yang cukup itu aja ya, enggak terlalu sulit. Jadi ini kali dengan plus ya, kemudian plus ganti dengan kali 0 dengan 1 dengan 0. Jadi sebetulnya kalian ini cukup ini saja ya untuk menentukan dual dari suatu fungsi bool. Jadi nggak sulit aja, nggak terlalu sulit ya. Ini saya berikan contoh langsung ya, ini untuk fungsi boolean. Ini contohnya ya. Ini misalkan ada fungsi boolean A dikali 1 ya, kurung 0 ditambah A aksen sama dengan 0. Maka sesuai dengan rumus dual, A tetap A ya, A tetap. Nah ini yang tanda kali ini kita ganti jadi plus ya, plus. Nah ini kali menjadi plus juga ya. Kemudian 1 jadi 0 jadi 1, plus menjadi kali. Nah ini tetap A aksen sama dengan 0 jadi 1. Jadi dual untuk persamaan ini menjadi A plus 0 ditambah 1 tambah A aksen sama dengan 1 ya. Contoh yang kedua ini ya. Kelihatan sebenarnya enggak terlalu sulit ya ini ya. Coba lihat. A ya dalam kurung ini kali ya. A aksen tambah B itu sama dengan AB. Maka dualnya adalah ini sebetulnya kali kan ya tadi ya, kali. Jadi A yang tadinya kali dan ditambah A aksen. Nah ini tambah jadi kali ya. Jadi A aksen kali B itu sama dengan A tambah B ya. Jadi cukup sederhana aja ini contohnya ya. Begitu. Coba kita lanjutkan ya supaya kalian lebih ini, kita langsung ke fungsi boolean. Oke, fungsi boolean ya. Nah, setiap ekspresi boolean itu tidak lain merupakan fungsi boolean ya, seperti di aljabar dalam matematika ya, sama aja. Hanya kalau di fungsi boolean itu hanya berlaku nilainya 0 dan 1. Nah, contoh sebuah fungsi boolean adalah ini ada variabel x, y, dan z. Jadi ada 3 variabel ya. Jadi fungsi x, y, z itu sama dengan x, y, z ya ditambah y aksen z, x aksen y plus y aksen z. Nah, ini ya ini merupakan sebuah fungsi boolean 3 variabel. Nah, ini aksen itu artinya bahwa nilainya adalah 0. Nah, kalau kita ada aksen artinya nilainya 1 ya. Jadi contohnya seperti ini 1 0 1 yang berarti x-nya 1, y-nya 0, z-nya 1. Kemudian jadi ini kalau 1 0 1 ya. Ini ya. Jadi 1 0 1 kalikan 1 kali 0 kali 1
itu sama dengan 0. Kemudian yang ini ada 3 suku ya. Terus ini 1 aksen ya, 1 aksen dikali 0 berarti sama dengan 0 ya. Diaksenkan menjadi 0 kali 0 0. Kemudian ini 0 aksen ya. Nah ini 0 aksen artinya berarti 1 ya. 1 kali 1 itu sama dengan 1. Jadi secara keseluruhan kalau dijumlahkan 0 tambah 0 tambah 1 sama dengan 1 ya. Gitu. Oke. Kita lanjut ya. Ini masih fungsi boolean, tapi sini ada literal ya, literal supaya lebih paham. Jadi ini contoh-contoh fungsi boolean yang lain ya. Jadi ini ada fx sama dengan x. Kemudian ini yang 2 variabel, fxy sama dengan x aksen y tambah xy aksen tambah y aksen. Kemudian ada berikutnya fxy sama dengan x aksen y aksen. Kemudian ini juga fxy sama dengan x tambah y aksen dalam kurung ya. Kemudian ini yang 3 variabel, contoh yang 3 variabel xyz itu sama dengan xyz aksen ya. Nah, setiap ubah di dalam fungsi boolean ya. Nah, sekarang kita coba menyatakan fungsi boolean dalam tabel kebenaran. Ini misalkan diketahui fungsi boolean fxyz ada 3 variabel sama dengan xyz aksen. Nyatakan dalam f dalam tabel kebenaran. Coba ya kita lihat. Ini. Jadi ini ada 3 variabel ya. Ini dan ada y, ada z ya. Ini kemudian ini fxyz sama dengan xyz aksen ya. Kebetulan ini fungsi booleannya hanya 1 suku ya. Ini 0 0 0 0 1 1 1 1. Ini 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 ya. Dan ini 0 1 0 1 0 1. Jadi kalau ada 3 variabel pasti ada 8 kemungkinan ya, 8 kemungkinan. Nah, sekarang coba kita lihat fungsi booleannya itu xyz aksen ya. xyz aksen ya. Jadi kalau xyz aksen ya, seperti tadi bahwa kalau yang pakai aksen itu nilainya 0. Kalau enggak berarti nilainya 1. Seperti ini x-nya 1, y-nya 1, z-nya 0. Nah, dilihat mana nih yang nilainya 110. Nah, yang nilainya 110 kita beri nilai 1. Nah, sebenarnya di sini ini ada C7 ya. Kita beri nilai 1. Nah, untuk yang lainnya kita beri 0 ya. Di 0 0 0 0 0 0. Itu ya. Paham ya? Kira-kira seperti ini. Ini untuk menyatakan fungsi boolean di dalam bentuk tabel kebenaran. Nah, ini komplement fungsi ya. Nah, ini komplement fungsi seperti yang tadi sebelumnya. Komplement fungsi ini digunakan untuk menyederhanakan sebuah fungsi boolean. Ini ada 2 cara ya untuk komplement fungsi. Yang pertama yaitu menggunakan hukum De Morgan. Yang kedua adalah prinsip dualitas. Nah, untuk hukum De Morgan ini misalkan ini ada 2 buah peubah ya. Jadi ini berlaku untuk n peubah ya. Jadi berlaku untuk n peubah. Jadi bukan 2 peubah aja ya, tapi berlaku untuk n peubah. Misalkan x1 dan x2 adalah ini ya, untuk hukum De Morgan. Misalkan x1 ditambah x2 aksen itu sama dengan x1 dikali x2 aksen
ya. Jadi kalau nanti di dalam fungsi boolean ada X1 plus X2 aksen, ya, itu kalau di itu sama dengan X1 aksen kali X2 aksen. Terus yang kedua, ya, X1 dikali X2 aksen, ya, itu sama dengan X1 aksen ditambah X2 aksen. Ini sama dengan juga dual dari satunya, ya. Coba lihat. Ini, jadi ini sama dengan dual dari satunya. Coba lihat, ini kan X1 aksen. Nah, ini tambah jadi kali, ya, X2 aksen. Nah, ini juga sama. Ini plus jadi kali. Jadi yang dua ini sama dengan dual dari satu. Itu menggunakan hukum De Morgan, ya. Jadi hukum De Morgan ini memudahkan untuk kita membuat suatu komplement dari suatu fungsi boolean. Ini udah materinya udah selesai, ya, untuk pembahasan aljabar bool dan fungsi boolean, ya. Sebelum saya akhiri, ya, mungkin ada pertanyaan, mungkin ada yang masih belum paham gitu, silakan ditanyakan. Ada? Cukup? Cukup. Baik, kalau cukup saya untuk pertemuan hari ini selesai, ya. Kita jumpa lagi minggu depan, ya. Saya tutup dengan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.